Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita kembali lagi bersekolah minggu di rumah saja. Nah, Kadit, pagi ini gimana kabarnya? Baik dan luar biasa Kak Oki. Wah, baik dan luar biasa ya. Kalau adik-adik di rumah, kabarnya bagaimana? Pasti baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sudah mandi belum adik-adik? Pasti sudah kan ya? Nah, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dan jangan lupa juga untuk siapkan uang persembahan yang akan diberikan nanti. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita angkat pujiannya ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini terima kasih kami diberikan kesempatan Tuhan untuk bersekolah minggu lagi. Biarlah Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga terakhir agar dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah firman yang akan disampaikan nanti Tuhan, biarlah setiap kami bisa menerimanya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bunga-bunga yang ada di padang itu sangat indah. Juga kupu-kupu itu sangat elok rupanya. Tapi adik-adik, tetap Tuhan Yesus kita itu adalah yang termulia. Nah, mari kita angkat satu pujian bunga-bunga di padang. Bunga-bunga yang di padang, betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang terbilang, Yesus Tuhan.
adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Yang hatinya sedang sedih, yang hatinya sedang berduka, yuk kita sama-sama memuji Tuhan supaya hati kita penuh dengan sukacita. Mari kita angkat 2 lagu pujian memuji Tuhan selalu, dan mari kawan-kawan musik. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan sama-sama kita hidup hati yang sedang sedih. Sambil sambut tangan kaki dihentak dan mulai tertawa. Ha 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 ha. Tertawa kecil, tertawa besar, ha 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 ha. Tertawa lebih besar, ha ha ha. Tertawa dalam hati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita memanggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita angkat sebuah pujian, yaitu Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun di sepanjang hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh penghayatan. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun di sepanjang hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan bunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu.
Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa keselamatan?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syauma lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inilah anakku semuanya." Jawabnya, "Masih tinggal satu yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Suatu hari, Tuhan mengutus Samuel mencari seorang raja Israel yang kedua. Tuhan mengutus Samuel kepada Isai, orang Betlehem, sebab di antara anak-anak Isai telah dipilih Tuhan seorang raja Israel. Kemudian pergilah Samuel ke kota Betlehem. Aku akan mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Aku akan mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya dan menguduskan mereka sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepadaku. Samuel mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya ke upacara pengorbanan itu. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki: Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ojim, Natan, dan terakhir Daud. Ketika Isai dan 7 anak laki-lakinya itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel melihat anak-anak Bapak Isai yang tinggi dan gagah, tetapi mereka semua tidak dipilih. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dipilih manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Abinadab kemari, lewatlah di depan Samuel. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Syama, kemarilah, lewatlah di depan Samuel. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai,
Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Inikah anakmu semuanya? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput anak Isai yang bungsu. Daud, anakku, marilah ke sini. Iya, Bapa. Daud kemerah-merahan. Ia mempunyai mata yang indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud, aku mengurapi kamu menjadi raja atas Israel. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud menjadi raja Israel di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, sehingga ia mempunyai kekuatan dan kebijaksanaan melakukan tugasnya sebagai raja di Israel. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Hai adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, dan selalu baik tentunya dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Baik, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, mari ikuti Ibu Pendeta, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan setia bersama dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema untuk kita bersama pada pagi hari ini, Tuhan melihat hati. Baik, Samuel. Ayo, ada gak yang namanya di rumah Samuel ini? Atau kenal gak sih? Pernah dengar gak sih yang namanya Samuel? Oh kenal. Siapa? Kakak sekolah minggu yang pandai bernyanyi. Oh bukan Samuel yang itu. Samuel di sini adalah Samuel yang adalah seorang nabi. Adik-adik sekolah minggu ada yang tahu apa tugas seorang nabi? Ayo, ada nggak yang tahu apa tugas seorang nabi? Nabi itu bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Dan kali ini adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Samuel mendapat tugas dari Tuhan untuk menemui Isai orang Bethlehem. Samuel yang adalah nabi yang taat, nabi yang tunduk, nabi yang mau mendengarkan kata Tuhan, ia pun pergi menemui Isai. Dan kali ini adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Samuel mendapat tugas dari Tuhan untuk menemui Isai orang Bethlehem. Samuel yang adalah nabi yang taat, nabi yang tunduk, nabi yang mau mendengarkan kata Tuhan, ia pun pergi menemui Isai. Dan Samuel bertemu dengan anak-anak Isai. Dan untuk yang pertama, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Samuel bertemu dengan Eliab. Maka Samuel berpikir bahwa jangan-jangan ini yang dititahkan oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Tetapi apa kata Tuhan? Oh bukan Eliab. Kemudian yang kedua, keluarlah anak Isai, Abinadab. Kemudian Samuel berpikir lagi, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Oh
Oh, yang ini yang kemudian akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Oh, ternyata Tuhan mengatakan lagi, bukan. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Dan untuk yang ketiga, maka kemudian keluarlah anak Isai Syama. Dan Samuel pun berpikir sama bahwa jangan-jangan ini anak Isai yang akan diurapi menjadi raja. Tetapi tetap Tuhan mengatakan bahwa bukan Syama. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah ada anak yang lain selain anak-anak yang sudah bertemu dengan Samuel? Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Isai menjawab, oh masih ada satu anak bungsu yang belum bertemu dengan Samuel, yaitu Daud yang sedang mengembalakan hewan ternak mereka. Karena Samuel ingin bertemu dengan Daud, maka dipanggillah Daud dan kemudian bertemu dengan Samuel. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa kata Tuhan ketika Samuel bertemu dengan Daud? Iya, benar, ini anak Isai yang diurapi untuk menjadi raja. Sehingga dengan demikian adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Daud diurapi menjadi seorang raja. Apa pesan Tuhan untuk kita bersama? Adik-adik yang Ibu Pendeta sayangi, yang diberkati oleh Tuhan. Saul, raja yang mengecewakan Tuhan atas apa yang ia lakukan, ia kemudian diganti oleh Daud, orang yang hatinya baik. Pesan Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, supaya senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, berhati baik dan sayang dengan Tuhan. Ibu Pendeta, berhati baik itu seperti apa sih? Berhati baik itu berarti saling menyayangi, tidak boleh bertengkar dengan saudaranya, rajin mengikuti sekolah hari Minggu meskipun secara online dari rumah, mendengar nasihat dari orang tuanya, mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, berhati baik supaya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, disayang Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati hidupnya oleh Tuhan. Hari ini kita juga diingatkan bahwa hari ini kita bersama memperingati Hari Pertanian GKE, Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Adik-adik sekolah minggu yang Ibu Pendeta sayangi, kita berdoa supaya petani-petani kita tetap sehat, hasil ladangnya berlimpah, sehingga dengan demikian adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap bisa makan makanan yang sehat. Oleh karena itu, pesan Tuhan juga untuk kita semua hari ini, kalau makan, makanannya jangan dibuang-buang, makanannya harus dihabiskan. Kasihan tuh petani-petani kita yang bekerja keras supaya hasil ladang dari para petani-petani kita menghasilkan hasil panen yang baik dan kita semua tidak kekurangan makanan. Terima kasih adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Demikian pesan Tuhan untuk kita bersama. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Baik anak-anak yang disayangi Ibu Pendeta dan disayangi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur firman Tuhan boleh kami dengarkan. Tuhan tolong kami semua, baik anak-anak, orang tua, guru-guru sekolah minggu, dan kami semua yang percaya kepadamu yang mendengarkan firman Tuhan baru saja. Bantu kami supaya kami bukan hanya mendengarkan, tapi tolong kami supaya kami bisa melakukannya. Diberkatilah ya Tuhan Ibu Pendeta Romi yang baru saja boleh memperdengarkan dan menyampaikan firman Tuhan, sehingga semakin berlimpah-limpah pelayanan
demi pelayanan yang dilakukannya. Kami juga ya Tuhan bersyukur di mana hari ini kami juga merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis. Kami selalu berdoa supaya hasil pertanian di dunia, di negara Indonesia terkhususnya, di mana anggota Gereja Kalimantan Evangelis ikut ambil bagian di dalamnya. Berkati hasilnya sehingga melimpah. Berkati tanah Kalimantan sehingga menghasilkan hasil-hasil yang bukan hanya melimpah, tetapi ada rasa syukur di sana. Sehingga seberapapun hasil yang didapat, syukur ini membawa kami untuk terus bersukacita dan bersemangat. Dan kami boleh merayakannya hari ini. Kami juga boleh bersyukur di mana Gereja Kalimantan Evangelis menjadi bagian di dalam misi pelayanan. Dan kami bersyukur di dalamnya kami terlibat. Berkati Gereja Kalimantan Evangelis ke depannya, sehingga dalam setiap pelayanan Tuhan memberkati Gereja Kalimantan Evangelis dan semua pelayan-pelayan yang ikut ambil bagian. Terima kasih juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah, dunia dan negara Indonesia, di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Biarkan pemerintah bisa dengan baik dan bijaksana menyingkapinya. Kami juga mau serahkan gereja-gereja di mana sampai saat ini kegiatan pelayanan masih dilakukan untuk memberikan penguatan hiburan di masa pandemi COVID-19. Biarkan pelayanan yang kami lakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun. Kami juga mau serahkan ya Tuhan tenaga medis yang sampai saat ini pun mereka masih berjuang bersama dengan pasien yang terinfeksi COVID-19 atau pasien yang karena kelemahan tubuh mereka saat ini mereka sakit. Mari Tuhan berkati tenaga medis yang ikut ambil bagian di dalamnya. Berkati makanan dan minuman, juga obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kebaikan bagi tubuh mereka melalui tenaga medis dan siapapun yang turut membantu, sehingga pasien yang terinfeksi COVID-19 boleh sehat pulih, dan pasien yang karena kelemahan tubuh mereka Tuhan juga pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di mana mereka masih belajar dan beribadah di rumah saja. Kami mohon berikan sukacita dan semangat sehingga dalam segala situasi di suka duka hidup mereka dengan belajar dan dengan beribadah di rumah, sukacita dan semangat itu selalu mereka rasakan. Untuk orang tua yang mendukung, juga Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Epata yang setia mendukung sehingga sekolah minggu online ini boleh lancar dan terlaksana, Tuhan memberkati mereka. Seluruh kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman tim multimedia Tuhan juga memberkati sehingga segala pelayanan yang dilakukan selalu memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus, jikalau dalam ibadah sekolah minggu online ada banyak pesan yang diberikan, baik lewat firman Tuhan, ada pengajaran yang diberikan lewat doa dan juga lewat nyanyian. Biarkan semuanya itu dipakai Tuhan untuk alat supaya membawa anak-anak sekolah minggu kami semakin dewasa, semakin pintar, dan menjadi semakin takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan dan akan kami tutup. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatunya, melakukan segala perkara, baik yang tidak bisa kita lakukan, baik perkayaan dulu, sekarang, selamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah dan sanggup melakukan segalanya. Mari kita angkat pujian Allah sanggup. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Masukkan uang persembahan dalam amplop, ditulis nama dan lingkungan, dan ditulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya. Atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang ada di layar ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan berkat buat kami. Pada saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan terhadap Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan Tuhan. Berkati yang tersisa pada kami, biarlah kiranya kami menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membuka persembahan, kita akan satu pujian, yaitu Tabur Waktu Pagi. Musik. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai siang. Nantikan tuaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk gunungan. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk gunungan. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Terik surya di kelayang awan, kita pun menabur yang berbisa. Nanti panen tiba, juga sangat usai. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk gunungnya. Kita akan
bersuka, bawa berkatnya, bawa berkatnya, masuk tubuhnya. Kita tak bersuka, bawa berkatnya. Adik-adik, tidak terasa ya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian dengan judul Aku Mau Ikut Tuhan. Musik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah anak-anak, sekarang ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online hari ini, sehingga sukacita dan semangat kami rasakan. Sukacita dan semangat yang sama akan kami miliki di dalam kehidupan kami hari lepas hari, bukan hanya dalam ibadah sekolah minggu online ini saja. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami akan kembali beribadah sekolah minggu online minggu depan. Biarkan sukacita dan semangat senantiasa ada selama-lamanya dalam hidup kami, karena Tuhan selama-lamanya selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah melihat hati manusia, bukan penampilan manusia. Itu sebabnya Allah memilih Daud yang masih muda dan tidak memiliki penampilan seperti calon raja. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada usia muda, Daud sudah menyatakan hati dan kerinduan bagi Allah selaku gembala rohaninya, dan hati Daud yang sungguh-sungguh mendambakan Allah merupakan alasan utama Allah memilih dia sebagai raja berikutnya di Israel. Dipilih menjadi alatnya merupakan anugerah yang indah, dan kita tidak tahu kriteria apa yang diberikan oleh Allah. Yang penting dari itu semua adalah kesediaan kita untuk dipakai oleh-Nya. Tuhan melihat sampai ke hati kita yang paling dalam, bukan rupa kita, bukan kekayaan kita, bukan keahlian dan kehebatan, maupun kepandaian kita yang Tuhan lihat. Yang Tuhan cari adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang setia dan taat dalam setiap perkara yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Selamat Hari Pertanian GKE. Selamat hari UN Sunday. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang sesuai dengan tema kita. Tema apa ya hari ini? Tema ibadah sekolah minggu kita hari ini adalah Tuhan melihat hati. Nah, untuk tema ibadah kita hari ini kita punya aktivitas sendiri nih, buat tempat pensil berbentuk foto dengan tempelan bentuk hati. Untuk bahan-bahannya itu ada kertas, karton, ada 4 warna. Kalau mau bisa ambil kertas warna kulit ini, kakak pakai ini warna merah. Tapi kalau nggak punya bisa pakai kertas karton biasa warna pink atau warna
putih, kertas karton coklat, dan kertas karton hijau. Nah, untuk memotongnya kita pakai gunting atau cutter. Tapi jangan sampai lupa untuk minta bantuan orang tua ya. Untuk menempelnya bisa pakai bisa lem kertas. Nah, kalau hari ini kakak pakai double tape dan botol yang sudah dipotong dibagi dua kayak gini. Nah, kita tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan yang bagian bawahnya. Jangan lupa dipotongnya minta tolong orang tua ya, karena ini kan lumayan keras. Nah, jadi langkah pertama kita ukur dulu sesuai dengan botol-botol yang adik punya di rumah. Diukur tingginya, tinggi semana, panjangnya semana, terus dipotong. Kalau kakak sudah ada ukurannya nih. Nah, ini kalau sudah ngikutin tinggi botol, sekarang kita ngikutin lingkar botolnya. Lagi kita ukur dulu. Ini. Jadinya seperti ini. Nah, nanti kita tuh mulainya kurang lebih nanti akan seperti ini. Ini belum kakak lem. Jadi kalau kita main itu gini, kita tempel dulu. Kan pakai double tape ya. Dulu. Siramnya ke kedua sisi kayak gini. Baru deh di lem seperti bentuk botol yang kita punya yang sudah dipotong tadi. Jadinya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan membentuk daun-daun di pohon yang kayak ini. Pertama digambar dulu, kakak sudah ada gambar. Ya, diukur lagi. Seperti ini diukurnya. Jadi kalau mau dianggap pohon itu kiri kanannya 2 cm. Dengan tingginya itu kurang lebih 6 sampai 7 cm. Baru dibentuk gambar pohon. Nah, kalau masih bingung gimana kan caranya bikin bentuk pohon ini, tinggal bentuk gambar awan aja karena kurang lebih sama bentuknya. Ini kata gambar. Bentuknya seperti ini, kayak gambar awan ya kak. Nah, nanti ditempelin masih seperti ini, tapi jangan ditempel dulu karena kita mau bikin tempelan bentuk hatinya. Nah, kita di sini menggunakan kertas yang warnanya ini, bisa pakai kertas apa aja terserah. Sudah potong hatinya kecil-kecil seperti ini. Tinggal langsung ditempelkan ke kertas warna hijaunya. Ambil lagi.
nempelnya terserah aja ya adik-adik, gak usah kakak, sesuai kreativitas dan imajinasi adik-adik aja di rumah. Kita tempelkan aja. Oh iya, satu lagi, jangan lupa disisakan bagian bawahnya sedikit untuk kita tambah kuahnya. Jadi biar nggak ketutupan bentuk hatinya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita tambahkan lagi lemnya di depan kertas hijau tadi untuk menempel bawahnya. Seperti ini. Di tengahnya, di tengah dan di bawah. Tinggal dikit. Jadi deh, kan bisa nambahin hiasan apa aja, mau itu hiasan tambah lagi bentuk hati di pohonnya, di batang pohonnya, atau mau tambah hiasan lainnya terserah. Kreasikan sesuai imajinasi dan kreativitas adik-adik deh. Kalau kakak juga mau nambahkan ini ayat Alkitab, ayat hafalan kita pada ibadah ini, ketempel ke tengah, kertas karton putih, jadi kakak sudah ada lem di belakangnya. Tinggal ditempel. Jadi deh, sama kan? Nah ini aktivitas kita yang ini bisa dipakai buat tempat pensil di meja belajar atau kertas sekolah. Ini bisa banget dipakai. Nah jangan lupa untuk memotong hasil karya adik-adik ke guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing. Jangan lupa difoto, sama adiknya juga ya difoto ya. Ini hasilnya. Terima kasih adik-adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena